banyak pendapat nih di masyarakat yang mengatakan orang dengan berat badan berlebih sudah pasti memiliki gula darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos. Walaupun kalau kita putar balikan kalimatnya, orang yang gemuk atau obesitas memang faktor risiko untuk diabetes itu betul sekali. Tapi apakah semua orang obesitas atau gemuk itu jadi diabetes atau gula darahnya tinggi? Ya enggak juga gitu. Jadi belum tentu ya. Belum tentu. Orang yang kurus juga belum tentu normal ya. Iya betul sekali, betul sekali. Ini yang lebih penting nih makanya. Katanya orang kalau gula darah tinggi tuh pantang melakukan olahraga. Ini fakta atau mitos? Mitos dulu, mitos dulu. Walaupun kalau seseorang sudah didiagnosis sebagai diabetes, pada saat gulanya di atas 250 atau 300, memang kita tidak anjurkan untuk olahraga. Jadi yang memang udah diabetes ya, yang udah benar-benar gulanya tinggi sekali, itu kita harapkan gulanya diturunkan dulu, baru boleh olahraga. Tapi kalau orangnya belum diabetes, gulanya naik-naik sedikit, ya monggo olahraga. Justru harus olahraga supaya gulanya turun. Nah, jadi kadang-kadang orang pakai ini sebagai alasan justru. Ya, jangan. Nanti Dokter Rusmandari bisa ngomel. Ya, ngomel untuk kebaikan tapi. Benar sekali. Nah dok, ada lagi nih masyarakat yang beranggapan katanya orang dengan kadar gula darah yang tinggi lebih mudah terkena penyakit flu dan batuk. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau kita bicara gula darah tinggi, tentu konsepnya maksudnya orang diabetes ya. Kalau orang diabetes memang sangat mudah untuk sakit, sakit apa aja gitu. Jadi nanti kalau teman-teman nih yang nonton, kok saya sering batuk pilek, kemudian saya sering serak, sering sakit tenggorokan, mungkin dicek aja gulanya. Karena memang orang yang diabetes itu sakitnya lebih gampang kena dan lebih susah sembuhnya. Betul. Nah, ini ada yang lebih penting nih sebenarnya. Karena orang ceritanya nih udah tahu bahwa oh saya diabetes nih. Nah, mereka udah dengar kalau orang diabetes ini katanya nggak boleh makan karbo katanya. Nah, itu penting banget. Atau mitos? Betul banget, ini penting banget. Sebenarnya berkaitan sama Dr. Jualita nih tadi ya, bagus banget. Jawabannya adalah mitos. Karena apa? Karena justru kalau orangnya sudah diabetes atau gula darahnya tinggi, ya nggak ada yang dilarang sebenarnya. Tapi yang harus adalah gizinya seimbang. Yang kita makan sehari-hari ini salahnya itu kan adalah gizinya nggak seimbang. Banyakan karbonya, banyakan lemaknya, banyakan proteinnya. Nah yang diharapkan tuh yang gizinya seimbang. Tapi bukan tanpa karbohidrat loh, harus pakai karbohidrat. Jadi harus pakai karbo malah ya? Harus. Harus pakai karbo sebenarnya. Hanya karbonya apa? Nah itu nanti. Karbonya makanya pantengin apa? Terus Betul. ayo hidup sehat ya, makanya kita bisa tahu. Iya, banyak ilmu jadinya ya. Iya. Nah dok, ada lagi nih fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya kalau sering kesemutan, itu tanda kadar gula darah meningkat. Itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi ini adalah salah satu komplikasi lagi-lagi kalau diabetes ya. Kalau sudah diabetes ini memang sangat sering. Bahkan kita punya penelitian baik di luar maupun di dalam negeri, di rumah sakit saya sendiri, angkanya hampir sama. 50-60% pasien diabetes itu mengalami keluhan kesemutan atau baal atau apa sih bahasanya ya, kebas. Apa ya, nggak berasa itu loh. Di mana ya tuh dok yang biasa terutama di ujung-ujung jari, baik di tangan maupun di kaki gitu. Nah itu memang gejala yang paling sering, komplikasi dari diabetes yang paling sering. Oke. Jadi jawabannya berarti betul itu ya. kalau misalnya udah tinggi, kadarnya tinggi sekali baru terasa kesemutan. Tapi kalau misalnya kadarnya masih sedang, apakah masih ada rasa-rasa kesemutan? Gitu. Kalau dia sudah didiagnosis diabetes, walaupun gulanya sudah bagus, tetap masih mungkin dia kena komplikasi seperti itu. Oke, jadi kalau pemirsa di rumah sering merasa tangannya, ujung-ujung jarinya kesemutan, segera periksakan kadar gula darahnya. Betul Tapi sekali. ngomongnya aku serius nih, jadi ada beberapa pasienku bener nanya, dia bilang ini saya lihat nih si bapak atau si ibu ya, dia ngaduin pasiennya, dia bilang ini suka kalau tidur katanya ujung kakinya dikerumputin semut katanya, atau ujung tangannya, dia bilang itu tanda gula darah tinggi nih. Atau katanya kalau dia buang air kecil, buang air kecilnya tuh dikerubungin semut. Nah itu mungkin dokter bisa kasih penjelasan dok. Ya kalau kita mau tes yang murah meriah mungkin kayak gitu ya, nggak pakai biaya malah gitu. Urinnya kita taruh aja di situ gitu, dan memang betul karena urinnya orang diabetes itu kan manis banget ya. Itu jadi dirubung semut betul. Tapi kalau jarinya ditaruh begini dikerubungin ya enggak sih. Jadi bukan itu kesemutannya. Bukan. Kan jarinya kesemutan tau, jarinya sering diserubungin semut. Dikerubungin semut ya. Jangankan urin dok
yang manis ya. Bau mulutnya juga bau aseton, bau manis biasanya orang dengan diabetes. Benar ya dok ya? Itu pada orang yang komplikasi ya. Kalau yang lagi hari-hari gini sih nggak ada bau apa-apa sih, kecuali dia nggak sikat gigi ya, itu beda lagi. Tapi kalau yang diabetes yang gulanya bagus, itu nggak ada bau asetonnya, nggak ada. Bau aseton tuh kayak bau buah-buahan katanya ya gitu. Nah ini bicara soal manis-manis nih mumpung ya. Kalau bicara soal manis-manis seneng nih kayaknya ya. Jadi katanya orang kalau kadar gula yang tinggi ini karena sering konsumsi yang manis-manis. Ini fakta atau mitos? Fakta sekali gitu. Pakai Pakai sekali. Cuman masalahnya gini, banyak pasien-pasien saya yang mengeluh, saya tuh nggak suka manis gitu, tapi kok kena diabetes. Nah itu karena apa? Karena tidak hanya makanan manis yang menyebabkan seseorang menjadi diabetes. Yang justru harus diperhatikan adalah makanan berlemak sebenarnya. Jadi sering makan soto yang banyak lemaknya, yang ada tetelannya, kayak gitu-gitu tuh justru lebih mudah menyebabkan orang menjadi diabetes. Jadi catat bukan hanya manis ya, tapi juga berlemak. Jadi kalau orang nggak makan nasi misalnya tapi makan gorengan terus banyak sama aja. Sama aja, betul banget. Bagaimana dengan anak-anak dok? Kan banyak anak-anak yang suka konsumsi coklat atau permen yang manis-manis kayak gitu. Itu gimana? Oh ini dokter gigi biasanya Oh iya, nanyanya ke situ Iya, ya. saya suka ngomel-ngomel kalau misalnya makan yang manis-manis. Kita bisa ngomel bareng berarti. Iya, jadi kalau salahnya mungkin juga di para orang tua juga ya. Kalau ngeliat anak kecil yang gendut, yang cabi itu kan, lucu gitu. Padahal sebenarnya itu nggak lucu lagi sekarang. Karena berarti anak yang suka makan tadi manis-manis, dia jadi cenderung obes. Nah kalau obesitas jadi gampang diabetes gitu. Oke. Nah jadi bagaimana yang berikutnya nih, katanya kalau ada perempuan, ya pasti perempuan lah kalau ini, dia keputihan lalu lantas dikerubungin semut katanya. Nah itu fakta atau mitos kalau emang ini petanda bahwa ini gula darah tinggi? Maksudnya keputihannya gitu? Iya, keputihannya lalu dikerubungin semut. Dikerubungin semut? Iya. Iya, jujur sebenarnya kalau di buku-buku sih nggak ada ya yang mengatakan kalau keputihan dirubungin semut. Kalau urin urin didiemin ya akan dikerubungin semut. Karena jarang sekali orang keputihan didiemin rasanya enggak ya. Karena langsung dibuang. Tapi sebenarnya apa yang keluar dari badannya memang akan mengandung gula sih. Gitu. Cuman belum ada pembuktian apakah kalau keputihan didiemin terus dirubung semut gitu sih belum ada penelitian. Ini kreatif sekali. Ini pertanyaan pemirsa nih memang. Tapi mereka berarti mengalami hal yang itu berarti. Nah, kita masih banyak bahas. Nah, terutama kita mau tahu nih sekarang bagaimana mengenai penyebabnya sebenarnya ya, penyebabnya mengenai orang yang gula darah tinggi ini. Kita akan lihat sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Nah lanjut kita sekarang mengenai tadi penyebabnya orang gula darah tinggi ya kan dokter Anissa pernah dong sering nanya kan, orang-orang sering nanya ke dokter kan gimana? Iya, ciri-cirinya biasanya dia sering haus ya dok ya, banyak minum air putih, terus jadi lapar, sering lapar, betul terus sekali. juga malam hari jadi buang air kecil terus ya dok sekali. ya. Padahal ternyata bukan hanya karena gula darah, bukan hanya makan makanan manis saja yang bisa menyebabkan gula darah tinggi, tapi juga makanan yang berlemak. Nah itu yang kurang disadari oleh pemirsa di rumah. Betul sekali, betul banget. Terus gimana dok nih kalau gitu bisa memberikan informasi yang benar nih karena banyak hoax yang bertebaran. Oke, baiklah. Jadi yang pasti adalah kalau misalnya kita merasa kayak tadi disebutkan, itu kita harus segera cek aja gula darah. Sekarang alatnya banyak ya. Cek pakai yang simpel itu juga bisa. Nah kemudian untuk diet memang bukannya tidak karbohidrat, tapi semua harus masuk. Karbohidrat masuk, protein masuk, lemak masuk, tapi dengan proporsi yang berbeda-beda. Setiap orang biasanya hitungannya sedikit berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua zat-zat itu, zat gizi itu harus masuk. Jadi jangan sampai ada yang kurang atau ada yang kelebihan di antara tiga itu. Olahraga harus sesering mungkin, karena walaupun gulanya tinggi, tapi kalau kita olahraga dan makannya bagus, nggak jadi deh itu diabetesnya, gitu loh. Sebenarnya kapan sih dok orang ini mesti cek untuk gula darah ini? Kalau secara umur yang paling gampang aja, di atas 45 tahun semua harus cek. Ya, kalau di atas 45. Kemudian kalau umurnya masih muda tapi ada obesitas, ada gemuk, itu cek juga. Kemudian pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, itu juga cek juga. Ada keluarga langsung ya, bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, itu juga kalau ada yang diabetes, Anda harus cek juga sesegera mungkin. Kemudian juga ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi, walaupun umurnya masih muda-muda, cek aja deh.
Karena itu faktor risiko tuh semua untuk terjadi diabetes. Dan yang perlu dicek itu sebenarnya gula darah sewaktu aja atau mesti puasa atau mesti cek, kan kadang-kadang ada di mall-mall mereka suka cek gampang gitu. Nah, kalau mau yang gampang mah kapan aja deh gitu. Begitu di situ ada sesuatu baru cek selanjutnya ke arah laboratorium yang pakai puasa atau yang ada tes tertentu suruh minum air gula dulu yang manis banget, tapi itu tes yang sangat sensitif. Untuk yang gampangnya sementara mau sambil numpang lewat kapotek-kapotek cek boleh. Iya. Nah dok, gejala yang umum selain yang tadi ya dok ya, itu apa aja sih supaya kita lebih waspada dan masyarakat bisa langsung, oh ternyata aku harus langsung cek nih. Sebenarnya kalau gejala-gejala yang tadi udah disebutin sama Manisa itu kita agak terlambat. Karena begitu muncul gejala-gejala gitu artinya dia sudah cenderung diabetes dan gulanya sudah tinggi selama beberapa lama. Jadi kalau mau jangan tunggu gejala dulu. Begitu ada tadi tuh ada gemuk, ada melahirkan bayi, ada hipertensi, ada kolesterol dan lain-lain, cek aja. Jadi intinya adalah prevensi. Jangan sampai tinggi dulu, jangan tunggu sampai bergejala. Gitu. Orang sampai bosan tuh kayak dengar pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Betul. Tapi memang benar, tapi memang betul iya. banget. Itu uang akan sangat sangat bisa apa sih namanya? Dihemat betul. Sangat bisa dihemat kalau kita udah diabetes itu kan komplikasinya banyak. Uang akan terbuang. Tapi kalau hemat nggak makan gorengan, itu kan hemat, nggak jadi diabetes pula. Bagus kan? Nah ini pas nih komplikasi ini penting nih. Apa aja komplikasinya diabetes dokter? Diabetes itu mungkin orang-orang pada nggak takut karena nggak ada rasanya. Tapi komplikasi diabetes itu yang ada rasanya. Dia bisa bikin kematian ya. Kematiannya itu bisa dari jantung, dari stroke, maaf kakinya diamputasi, kemudian ada gagal ginjal, kemudian matanya buta, dan maaf untuk laki-laki mungkin disfungsi ereksi, keputihan pada perempuan. Nah itu yang nggak bikin kematian ya. Tapi dua yang bikin kematian itu yang begitu udah ada gejala gitu baru pasiennya takut gitu. Iya, mati rasa. Tapi kadang-kadang justru itu yang bikin takut loh dok. Kadang-kadang kalau dibilang serangan jantung nggak terlalu takut. Oh masa sih? Tapi kalau yang dibilang wah ini nanti nggak bisa naik lagi. Wah. Oh yang itu ya betul. Ya itu takut ya gitu. Kadang saya iri sama dokter-dokter temennya dokter Vito nih. Kalau dikasih obat sama teman-teman dokter Vito nih dokter jantung nurut semua. Tapi kalau saya kasih belum tentu nurut. Karena kalau sakit jantung bisa bikin meninggal. Kalau diabetesnya aja kesannya enggak. Padahal efeknya adalah banyak ke situ. Ya. Nah makanya tuh harus nurut ya. Nanti harus nurut benar-benar. Karena nanti itu kan juga konsulnya ke dokter endokrin juga, dokter Risma ini. Nah dok juga ada nih masyarakat yang banyak beranggapan, termasuk pasien-pasien saya banyak nanya nih dok katanya itu ada gula kering, gula basah. Jadi kalau gula kering itu badannya kurus seperti itu. Itu sering banget. Gula aren gitu ada siapa? Gula merah gitu kan. Gula Jawa. Betul. Terus mungkin ada juga yang diabetes basah, diabetes kering atau gula basah, gula kering. Itu sebenarnya nggak ada. Itu adalah sebenarnya dilihat dari luka. Kalau orangnya luka kemudian cepat kering, cepat sembuh itu dibilangnya diabetes kering atau gula kering. Tapi kalau punya luka terus jadi basah, jadi nggak kering-kering, nah itu yang dia sebut sebagai diabetes basah. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan basah kering, nggak ada. Nggak ada tipe diabetes atau gula basah kering, nggak ada. Diabetes ya diabetes, yang ada tipe-tipe kita ya, tipe 1, tipe 2, gestasional dan juga tipe lain. Itu baru tipe. Jangan dibikin-bikin sendiri dong, basah gula kering. Oke, nih berikutnya nih, ada lagi yang mungkin mengenai kalau orang beranggapan bahwa diabetes ini derita hanya orang tua, sehingga orang muda kadang bilang, wah kan masih muda. Iya, betul. Gitu. Iya, itu konsep yang sangat salah. Iya. Kami pernah menemukan diabetes tipe 2 ya, yang paling sering ya, 90% itu tipe 2, itu pada anak umur 6 tahun. Wow. Bayangin, biasanya anak-anak tuh tipe 1 ya, tapi ini tipe 2 berarti yang karena kegemukan dan pola hidup yang salah itu 6 tahun. Jadi bayangin, pasien saya saat ini ada sedang dalam perawatan itu umur 35 tahun. Ada lagi tadi teman-teman yang umurnya 31 tahun. Di rumah sakit satu lagi juga umurnya 41 tahun tapi diabetes sudah 5 tahun. Jadi tidak ada bukti bahwa harus 60 tahun ke atas. Dulu iya, makin kesini semakin muda. Kita tahu kenapa? Karena pola hidup yang kita jalankan selama ini kurang pas. Nah, makanya balik-balik lagi pola hidup, ayo hidup sehat. Betul. Benar. Makanya pada nonton ini biar hidupnya sehat terus gitu. Ini promosi nih betul. Tapi memang benar bahwa memang ayo hidup sehat itu adalah suatu kegerakan mestinya ya. Iya. Tadi yang dikatakan bahwa penyakit ini keturunan, mungkin tadi seperti Dr. Risma tadi ceritakan bahwa anak-anak ini mungkin melihat kebiasaan orang tuanya. Iya, betul sekali. Jadi kalau orang sudah didiagnosis diabetes, itu makanan nggak boleh beda sama keluarga yang lain. Makanannya sama, semeja tuh yang dimakan anaknya, yang dimakan bapaknya, ya itu juga. Itu untuk membiasakan anak-anaknya juga
memiliki pola makan yang sehat gitu. Kadang-kadang kalau misalkan misalnya bapaknya diabetes nih, di rumah ternyata makan dipisahin sendiri Iya ya, kasihan betul, kan di piring kecil gitu lauknya ya, jadi nggak nafsu jadi kan gimana nggak gitu. orang jadi pengen, makanya melanggar terus jadi makannya. Itu yang udah diabetes ya. Iya. Kalau yang belum diabetes, ya usahakan makanan sehat itu berlaku untuk dari yang paling kecil sampai yang udah nenek kakek, makanannya sehat semua. Iya. Nah dok, ini banyak banget nih pertanyaan dari pasien-pasien saya. Kan tadi salah satu ciri-cirinya kalau sudah terkena diabetes itu buang air kecil pada malam hari. Tapi kan kita semua tuh pasti malam-malam kadang ya tetap ke toilet, pengen buang air kecil. Berapa sih durasinya antara orang buang air kecil yang sehat dengan orang buang air kecil yang sudah terkena diabetes? Ya. Kalau orang yang sehat itu biasanya sih nggak akan lebih dari 2 kali. Kecuali dia pipis sambil minum ya itu jadi bolak-balik kan gitu. Tetapi kalau untuk yang diabetes itu walaupun dia tidak minum, dia akan mengalami kencing bisa sampai lebih dari 2 kali gitu loh. Dan tapi nggak selalu juga ya. Cuma kalau gula makin tinggi gulanya, makin sering dia pipis di malam hari. Jadi dia harus bangun untuk pipis dengan efek karena dia banyak keluar jadinya haus lagi. Ya untung kalau minumnya air putih ya. Biasanya minumnya bukan air putih yang berwarna pula. Oh iya. Gitu. Itu kalau malam tuh kadang-kadang seringkali orang karena nggak mau tidur cepat atau mungkin lagi ada kerjaan lain, dia malah minumnya yang lain ya. Iya, salahnya minumnya kopi lagi ya. Gitu. Nah ini yang selalu ditanya ketika orang sudah terkena, nanya paling top nih. Dia bilang katanya ini bisa disembuhkan apa enggak diabetes ini? Jawabannya langsung aja ya. Untuk sementara ini tidak bisa gitu. Jadi penelitian di mana-mana kita udah coba dengan stem cell dan lain-lain itu ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Untuk saat ini belum bisa. Kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depan. Tapi saat ini jangan percaya sama iklan-iklan apapun yang menyebabkan orangnya bilangnya ini bisa sembuh diabetes. Jangan percaya. Apalagi kayak apa sih sendal gitu ya. Sendal bisa nyembuhin diabetes saya juga mau gitu ya gitu. Itu tolong jangan dipercaya dulu gitu. Ya kadang ya gelang atau mungkin kadang juga dijadiin mungkin, kalung. Betul. Ya buat lucu, buat cantik boleh, tapi buat hilang diabetes sih mohon jangan dipercaya deh. Gitu. Terutama obat herbal ya, hati-hati karena tidak bisa menyembuhkan diabetes ya dok ya. Takutnya komplikasi ke ginjal udah ada, minum obat herbal akan memperburuk kondisi ginjalnya. Jadi saya saran banget kalau udah diagnosis diabetes jangan minum yang aneh-aneh deh gitu ya. Konsultasi dulu deh ke dokternya. Ya, baik. Berarti deteksi dini dari awal dan yang berikutnya adalah bagaimana cara kita jaga hidup sehat, olahraga, jaga makanan sehat. Nah, makan sehatnya gimana? Ikuti terus Ayo Hidup Sehat ya. Iya, dan jangan lupa pemirsa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Nggak terasa sudah 60 menit kita menerima. Udah ya? Iya. Ya ampun, udah 60 menit loh kita padahal nemenin pemirsa di sini. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol Iya, lagi masih pengen ya. ngobrol lagi. Besok lagi deh kalau gitu ya. Oke, Kembali lagi ya. Sekarang kita pamit dulu ya dokter Terima Vika kasih ya. Dokter Risma. Sama-sama. Jangan lupa saksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kalau terlambat menyaksikan, Anda bisa lihat tv1.co.id dan juga Anda download TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Dan saya Dokter Tengku Anissa. Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Hidup Sehat.